Karena kan banyak masalah di Kota Bandung nih Kak Raffi. Misalnya kita lihat banyak jukir liar, Iya betul. kan misalnya terus banyak Pak Ogah di Iya, perempatan, iya. terus banyak PKL yang baru bermunculan misalnya gitu ya. Mhm, mhm. Itu kurang lebih Iya, kita lihat karena kurangnya mungkin kesempatan kerja iya atau betul. mungkin juga ada masalah sosial atau apa yang Iya. aku belum paham gitu ya, masalah mental. Nah dari Kang Arfi kira-kira apa nih Kang Arfi untuk perekonomian Kota Bandung ini tumbuh, nggak cuma tumbuh tapi menyentuh ke akar rumput permasalahan. Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Lid Suwirya di program Oces Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. KPU Kota Bandung telah menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. Masyarakat tentu saja menunggu program yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di Kota Bandung. Untuk itu hari ini saya sudah kedatangan tamu, salah satu calon wali Kota Bandung nomor urut 4, Kang Arfi Rafnialdi. Selamat siang Kang Arfi. Selamat siang Alit. Apa Selamat kabar? siang juga pemirsa Bandung TV. Udah keliling-keliling kayaknya terus nih, Keliling, luar biasa. keliling. Terima kasih Jadi waktunya udah sempat mampir ke seru Bandung TV betul. hari ini. Ya ini juga seneng bisa diundang ke Bandung TV dan keliling ke sini juga. Terima kasih. Gimana Kang Arfi? Ini kan kemarin sudah ada pendaftaran, terus pembagian nomor urut. Sudah. Terus pasti sekarang masyarakat kan setelah tahu siapa aja calon yang resmi gitu ya. Sebelumnya kan banyak nama-nama, akhirnya sudah resmi ada 4 pasang calon. Pasti nunggu program nih Kang Arfi. Visi misinya untuk menyelesaikan masalah Kota Bandung yang kompleks nih A to Z, tapi kita nggak bakal bahas semua. Saya mau dengar dulu dari Kang Arfi, visinya apa nih Kang Arfi? Ada cerita dulu boleh ya? Cerita dulu silakan Kang Arfi. Boleh ya? Ya. Cerita dulu ya. Jadi kayak saya tuh kemudian setelah pas lagi ngambil nomor urut, terus kan ada videonya kan, ada postingan di KPU di mana-mana. Saya baru sadar kayaknya saya sumringah banget gitu dapat nilai 4 tuh nomor Nomor urut urut 4 4. tuh kayaknya sumringah. Padahal sebelumnya udah ditanya sama wartawan, Kang Arfi mau nomor berapa? Oh, udah nanya gitu Udah wartawan. ada. Terus Iseng jawaban banget nanyanya. saya nomor urut sih bebas nomor berapa aja, yang penting nanti urutan suaranya nomor 1. Saya bilang begitu. Oh gitu, oke. Gitu. Ternyata pas dapat nomor 4 ternyata saya sumringah banget. Mungkin karena ada beberapa hal yang memang terasa spesial ya. Oke. Jadi karena saya dari Golkar. Oh, Dan Golkar nomor 4 ya kemarin. nomornya di Pileg kan Pileg 4. nomor 4. Jadi udah familiar. Oke. Lalu kemudian Kang Emil dulu waktu Pilwalkot 2013 Nomor itu 4? dapat nomor urut nomor 4 juga. Oh, Gitu. luar biasa ya. Oke. Nah ternyata pasangan calon gubernur wakil gubernur yang diusung sama Partai Golkar Oh, Pak Deddy. itu Pak Deddy Mulyadi dan Kang Erwan juga dapat nomor 4. 4. Jadi kayaknya Oh, ada ini ya. ada feelingnya Ada oke feeling ya. lah gitu ya. Dan nyoblosnya barengan ya. Ya belum sih Gubernur barengan. sama wali kota kan Iya, barengan iya, nanti itu iya, warga iya, Kota iya. Bandung akan nyoblos. Wah. Iya itu. Nah Jadi jadi udah pas nih ya happy nomornya. ya. Nah terus kalau cerita tadi apa visi misi lah ya. Iya, siap. Visi misi ini kan memang dokumen yang secara formal diminta oleh KPU masuk. Jadi waktu gagasan awal saya bawa disatukan dengan gagasannya Teh Hiena sebagai calon wakil wali kota. Lalu kemudian juga dibahas dengan partai koalisi karena ada Partai Golkar, PSI, PAN, Hanura dan Garuda Oke. yang jadi partai pengusung di KPU begitu ya. Kemudian kita rumuskan visinya apa? Oh, visinya adalah membangun Kota Bandung yang nyaman, inklusif, maju dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik. Oke. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya ada 2 yang ingin kita bawa, yaitu membangun Bandung makin livable dan membangun Bandung makin lovable, supaya lebih mudah diingat sama warga. Kira-kira gitu. Itu bahasa marketingnya lah ya, tagline-nya ya, tagline marketing. Livable sama lovable. Iya. Yang gampang dulu ya. Lovable tuh gimana Kang Alfi? Lovable tuh. Gini, sebetulnya kalau lovable
yang paling dasar buat saya ya adalah bicara livability. Livability Oke. itu sebetulnya bicara kelayakan hidup. Jadi saya mengibaratkan Bandung itu kayak rumah. Kalau di rumah kan ada halaman depan gitu, ada halaman belakang. Ya. Halaman depan rumah tuh di Bandung ya kita datang ke Dago, Jalan Riau, Asia Yes. Afrika itu halaman depan rumah kita yang orang tuh pada lihat gitu. Yeah. Nah, cantik, indah, bagus. Nah, ternyata nggak semua sisi di Kota Bandung begitu loh. Betul. Gitu. Masih ada sisi-sisi yang pemukiman padat penduduk yang hari ini tadi saya barusan ke daerah Sukahaji, di daerah dekat Pasir Koja begitu itu masih ada 10 rumah yang berderet ternyata nggak punya WC di dalam. Jadi ada 2 WC bersama yang mereka pakai. Nah ini kan bayangin seberapa Jauh sekali ketimpangannya. ya kualitas hidupnya saudara-saudara kita yang di sini belum layak begitu. Nah jadi bicara livability itu bicara meningkatkan tingkat kelayakan hidup bagi seluruh warga Bandung. Di situ bicara keamanan, bicara pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, lingkungan, budaya. Nah baru kemudian setelah fungsi-fungsinya terpenuhi, kita juga tidak hanya sekedar ingin kota ini seperti robot yang berjalan baik, tapi juga lovable. Lovable itu artinya juga dicintai oleh warganya dan dicintai oleh orang-orang yang berkunjung ke Kota Bandung. Orang tuh datang dan pengen datang lagi, kangen gitu. Gitu ada di hati orang. Karena dengan rasa cinta kita bisa berharap warga itu ingin berkontribusi untuk memperbaiki kotanya. Oke. Jadi ada kecintaan terhadap Kota Bandung gitu kan Arfi ya. Oke. Jadi otomatis menjaga dengan memisahkan sampah, bukan cuma membuang sampah pada tempatnya. Sekarang udah enggak. Cuma buang mantan pada tempatnya. Itu mah kata-kata Kang Emil. Ini bener nih, orangnya Kang Emil nih. Oke. Terus Kang Arfi tadi juga sempat ngobrol setelah keliling itu juga banyak masalah ekonomi Kang Arfi ya. Iya. Gimana tuh Kang Arfi yang ditemukan setelah keliling jadi gini, Kota Kang Bandung? Arit, ini buat pemirsa juga. Ini saya keliling ya di berbagai wilayah di Kota Bandung. Ternyata ini joke saya gini. Ternyata bank paling populer itu bukan Bank BJB, bukan BNI, BRI, Mandiri, bukan. Bukan ya? Bukan. Ternyata bank paling populer di kalangan ibu-ibu di Kota Bandung itu adalah Bank Emok. Bang Emok ya. Padahal nggak pernah pasang iklan di Bandung TV itu. Tapi paling populer. Tapi paling populer. Ya itu kan sebetulnya istilah dari layanan keuangan yang hadir ke rumah warga dan melayani ibu-ibu yang membutuhkan kemendesakan keuangan. Sambil emok gitu. Jadi sambil duduk emok. Jadi karena ibu-ibu ini merasa ini kan agresif marketing banget sebetulnya gitu ya. Datang ke rumah ya. Datang ke rumah, persyaratannya gampang, nggak ribet administrasinya. Lalu kemudian mereka yang punya usaha kecil gitu ya, mikro begitu ya, itu jadi ya udah mau, apalagi yang juga merasa terdesak dengan kebutuhan. Nah ini salah satu sisi tantangan ekonomi yang sebagai gambaran Kang Alit. Jadi seorang ibu yang meminjam 1 juta rupiah dari Bank Emok, tahun berikutnya kurang lebih harus membayar 1,5 atau 1.600.000. Jadi kira-kira 50-60% bunga yang harus ditanggung karena layanan ini. Nah kan ini kan sebetulnya bukan hulu dari masalah. Ya kan, betul. Ini hilirnya ketika kemudian ada keterdesakan ekonomi. Betul. Nah sebelumnya apa? Sebelumnya berarti mungkin kalau bagi ibu-ibu nih, kenapa Bu? Saya tanya, kenapa kok harus ada peryogi gitu, kanggo naon, kanggo tuang, kanggo modal dagang. Kunaon ibu dagang, itu udah bapak anak oge penghasilannya teu rutin misalnya gitu. Jadi suaminya atau anak laki-lakinya tidak bekerja secara permanen, secara rutin, sehingga pendapatannya pun tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ibu-ibu inilah yang kemudian harus
maju sebagai pahlawan keluarga, menopang Betul. tulang punggung keluarga, terutama pada sisi ekonomi. Jadi saya melihat ya memang sisi ekonomi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan sekarang bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh warga kota. Bukan hanya bisa memberikan peluang bisnis bagi mereka yang kaya, dan oke-oke aja kok orang kaya di Bandung makin kaya tuh kita seneng gitu. Iya. Selain itu kita juga ingin warga miskin di kota juga bisa meningkat kesejahteraannya. Ya, karena kan banyak masalah di Kota Bandung nih Kak Raffi. Misalnya kita lihat banyak jukir liar, Iya betul. kan misalnya terus banyak Pak Ogah di Iya, perempatan, iya. terus banyak PKL yang baru bermunculan misalnya gitu ya. Mm-mm, Itu mm-mm. kurang lebih Iya, kita lihat karena kurangnya mungkin kesempatan kerja iya atau betul. mungkin juga ada masalah sosial atau apa yang Iya, aku belum paham gitu ya, masalah mental. Banyak gepeng juga yang tadi aku udah cerita, misalnya kita kita lihat di sebuah perempatan ada gepeng yang disiplin banget. Dia setiap jam 6 pagi tuh udah ada di situ. Jadi udah kayak karyawan dia disiplinnya. Bisa lagi jadi bahkan lebih lebih disiplin. iya, karena mungkin karyawan masuknya jam 8 dia jam 6 udah Ya, datang. udah disiplin. Padahal dia nggak ada absen sidik jari apa, pokoknya dia udah Enggak. disiplin ya. Iya, Dia iya, datang. iya. Tapi gimana sih sebenarnya? Saya nggak tahu kenapa, tapi di Kota Bandung ini kayaknya dibiarkan aja seperti itu gitu. Maksudnya gepeng-gepeng atau Pak Ogah atau jukir liar. Walaupun di sub tadi juga ada berita 1-2 hari terakhir ini ada barcode ya, jadi pakai rompi, Iya, ada barcode, itu oke lah untuk menyelesaikan masalah pada PAD parkir, mungkin lebih efisien efektif iya masuk. betul. Tapi kan masalah sosialnya, pengangguran tadi itu belum terselesaikan. Nah dari Kang Arfi, kira-kira apa nih Kang Arfi untuk perekonomian Kota Bandung ini tumbuh, nggak cuma tumbuh tapi menyentuh ke akar rumput permasalahan. Saya sepakat dengan cara pandang Ali tadi bahwa juru parkir yang kemarin-kemarin sempat rame ngegetok harga misalnya gitu Iya. ya. Motor 30.000, mobil 50.000 kan Iya. gitu. Terus kemudian juga di tempat-tempat yang jelas-jelas parkir gratis tetap aja ada tukang Betul. parkirnya. Belum lagi Pak Ogah juga Gepeng. konflik opang sama Opang ojol ojol, misalnya betul. begitu ya. Nah kan ini kan sebetulnya perilaku yang muncul karena ada keterdesakan ekonomi, Ya menurut saya betul, begitu. betul. Jadi Dia juga nggak pengen jadi jukir liar. betul, iya kita nggak sekedar melihat mereka sebagai masalah, bagian dari masalah, tapi juga mungkin bagian dari korban dari sebuah situasi Betul. gitu. Jadi memang pemerintah kota perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga untuk bisa menghidupi keluarganya. Saya ngelihatnya gini, logika awalnya dulu ya. Pemerintah kota ini kan punya APBD, ya. APBD ini bisa kita analogikan seperti ikan yang dibagikan kepada warga untuk langsung dimakan. Tapi bisa juga APBD ini kita jadikan ikan yang kemudian kita manfaatkan sebagai umpan Oke. untuk menarik ikan lebih besar Itu udah masuk, sehingga ikan besar inilah yang kita bagi ke warga. benar. Ya kan? Kan logikanya kira-kira Logikanya bagus. begitu. Apa sih yang pertama tuh apa? Ikan langsung dibagi tuh gimana? Pakai bansos. Jadi kalau bansos APBD dibagi-bagi, yaitu namanya hibah bansos, ya udah kita bagi, semua orang bisa makan gitu. Ya. Tapi solusi jangka pendek banget begitu. Nah, jadi kalau mau jangka panjang, maka pemerintah kota harus mengalihkan tidak lebih banyak bansos, tapi justru lebih banyak memberikan insentif. Insentifnya di mana? Insentif pada perbaikan sistem untuk membangun iklim investasi. Jadi ada yang namanya ukuran kemudahan berusaha di di sebuah wilayah, Ya. entah itu kota atau negara, gitu ya. Ada standarnya bahkan secara internasional. Oh ada tuh ya. World Bank secara berkala setiap 2 tahun itu mengeluarkan ranking, skor dan ranking the ease of doing business, kemudahan berusaha. Iya. Wah, di tim ahlinya Kang Emil nih udah bicara nih. Oke. Iya. Terus. Kan kita kan nggak perlu reinventing the wheel, kan nggak perlu, kan kalau udah ada ukurannya ya kita tinggal ikutin, The gitu ease ya. of doing business. Nah, Oke. itu World Bank gitu ya. Di Kota Bandung gimana tuh Kang Nah, datanya? Jadi apa sih isinya? Ya, Apa sih isinya, isinya gitu ya? Apa isinya. isinya?
gini, apakah kalau bikin usaha baru itu gampang atau enggak? Kalau misalnya harus minta izin dulu gitu ya, urus ini itu dulu, itu malah repot. Maka dalam bayangan saya yang namanya membangun usaha baru jalan aja dulu gitu ya, baru kemudian melakukan registrasi. Oke. Nah, lalu kemudian yang udah jalan ini kan ini startup nih. Yang udah jalan ini kan kemudian ya katakan jalan 1 tahun, 2 tahun. Mungkin baru membutuhkan tambahan suntikan modal. Ya. Nah, di situ kemudian pemerintah juga harus hadir memberikan layanan suntikan modal supaya usaha mikro bisa naik kelas. Yang tadinya cuma dikerjain sendiri atau berdua, itu bisa jadi butuh karyawan 3 orang, butuh karyawan 5 orang gitu. Jadi dari skala yang mikro seperti ini sampai pada pengurusan izin bangunan yang memudahkan adanya adanya proyek konstruksi besar baru misalnya di Kota Bandung. Misalnya ada bangunan-bangunan atau ada hotel yang sudah dianggap tidak layak, perlu renovasi atau perlu disegarkan lagi gitu ya. Bahkan sampai diruntuhkan dulu lalu dibikin baru lagi begitu. Yeah. Kan perlu ada terobosan perizinan dalam intensitas bangunan, KDB, KLB dan segala macam supaya kemudian investasi itu gampang masuk ke Kota Bandung. Nah dari situlah sebetulnya kita bisa berharap ada suntikan tenaga untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah yang juga menarik selain konstruksi, ternyata kan Bandung ini kota kreatif nih. Ya, kota jasa. Kota jasa, kota kreatif. Jadi ada eksibisi misalnya festival hijab, konser, kemarin konser pindah ke Jalan Karupat. Iya, Ceylon Seven pindah. Saya nonton jauh banget jalannya. Karbi nonton juga. Ya aku nonton gitu ya. Nah setelah itu 1 hari setelah konser itu, saya ketemu dengan beberapa teman pegiat penyelenggara event ya. Jadi mereka bilang gini, Kang, sebetulnya dalam 1 kali bikin event itu padat karya, Kang, katanya. Jadi banyak banget orang yang banyak banget orang yang bisa terlibat kita libatkan di situ. Jadi dari konser mungkin dari ini kayak kita hari ini aja ya urusan teknis, soundnya, visualnya, editingnya nanti ada, artisnya juga ada. Kalau artis nanti ada segala macamnya, wardrobe-nya, make up-nya, wah segala macam itu padat karya. Jadi sebetulnya mempermudah penyelenggaraan event skala besar di Kota Bandung itu sebetulnya akan sangat membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang ini bagi para pengusaha penyelenggaraan event, Kota Bandung itu dianggap agak menyulitkan dan mahal. Oh gitu? Bahkan modalnya untuk bikin event di Kota Bandung dianggap lebih mahal daripada bikin event di Jakarta. Kan harusnya gak begitu. Oh gitu ya? Iya. Ini curhatnya teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi ya kalau ditanya apa yang harus dilakukan, satu kemudahan usaha baru untuk memulai, kedua suntikan dana dan pembukaan peluang market bagi usaha yang mau naik kelas, yang ketiga kemudahan perizinan agar sektor industri padat karya bisa skala besar terutama itu bisa ikut menggerakkan roda perekonomian di Kota Bandung gitu. Oke. Jadi bikin event di Kota Bandung ini menurut aspirasi teman-teman itu mahal. Lebih mahal daripada Jakarta. Iya, mungkin katanya pengurusan under the table-nya nggak bisa diprediksi ya. Unpredictable. Iya. Tapi aku pernah datang nih jadi ngobrol. Singapore Tourism Board itu pernah bikin acara di Pullman, kebetulan ngundang kami juga media. Waktu itu konferensi pers gitulah jelasin tentang turismenya di Singapura. Ada salah satu teman wartawan lupa dari media apa nanya, kenapa sih kalau Singapura tuh konser, misal apa sih terakhir ya? Yang lagunya Coldplay. Nah yang Coldplay itu kan berapa hari kalau gak salah ya? Iya. Kenapa di Indonesia cuma sehari, di Singapura bisa berapa hari? Apa sih yang pemerintah lakukan gitu kan ditanya ya. Itu orang Singapura ya, Kementerian Pariwisata Singapura lah. Datang, apa sih yang dilakukan misalnya? Apa ada insentif pajak atau gimana? Jawabannya sebenarnya singkat Kang Arfi.
kita nggak ada uh, insentif apa-apa, kita cuma nggak mendukung, nggak iklanin apa, kita cuma bikin SOP. Kalau mau bikin konser, SOP-nya A to Z, beres, nggak ada lagi yang di luar SOP. Oke. Cuma itu jawabannya. Jadi Iya. SOP-nya itu jelas, bisa Iya. dicek di portalnya atau di website-nya. Kalau mau bikin konser, tempat pilihan tempatnya ini, udah ada jadwal bookingnya. Kalau masalah copyright-nya gimana, pokoknya udah ada semua. Tinggal ikutin. Jadi nggak ada under the table atau Iya. hal-hal yang Ini apa salah curhatannya teman-teman ya kemarinnya misalnya begini. Pinjem tempatnya pemerintah misalnya gitu ya, Oke. asetnya pemerintah kota. Nggak ada biaya sewa sih. Tapi ini butuh untuk koordinasi perizinan gitu. Ini terus di hari kebersihan. ada petugas keamanan dan kebersihan. Iya. Perlu ini itu gitu. Sebelum acara hari ada oknum yang datang, kita minta free invitation gitu ya. Wah, itu lagi lebih susah lagi. Iya betul. Nah kan yang begini kasihan lah gitu. Ya gitu. Padahal justru teman-teman pengusaha event organizer ini kan juga ikut memutar roda ekonomi dan nanti kaitannya dengan identitas Bandung sebagai kota kreatif. Jadi jangan sampai kemudian orang jadi malas berkreasi gitu. Para pekerja industri kreatif malas untuk berkarya di Bandung. Jangan sampai begitu gitu. Justru harus kita dorong supaya semangat terus. Jadi Kang Arfi kalau terpilih jadi wali kota, Iya. kurang lebih akan mengulur benang kusut itu ya. Jadi bagaimana supaya pengadaan event itu predictable lah paling enggak. Jadi harus ya betul harus bisa terukur. Terukur dia Harus dari bisa awal dia terukur. tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Dan saya membayangkan begini, karena kota Bandung ini bukan kota yang bisa mengakses leluasa sumber daya alam seperti kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan lainnya yang selalu punya akses pada pantai. Maka memang kekuatan kota Bandung tuh harus ada di sumber daya manusianya. Jadi interaksi antar manusia itu harus dianggap menjadi sebuah opportunity dan aset kota. Jadi dalam bayangan saya taman dan ruang publik yang dibangun oleh pemerintah kota itu harusnya bisa direaktivasi dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Para pekerja seni yang mau latihan juga nggak harus bayar, gratis tapi register. Jadi misalnya gini, balai kota ya. Balai kota itu kan sebetulnya ada banyak sisi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan masyarakat. Di sisi taman sejarah atau di sisi Taman Dewi Sartika. Ya kan itu kan juga bisa. Atau di Plaza Balai Kota. Dan kita kan kerja ASN juga sore juga nggak pakai itu gitu. Paling dipakai pagi-pagi untuk apel misalnya gitu. Jadi bisa kalau register kita sediakan platformnya, lalu komunitas bisa mendaftarkan untuk meminjam tempat. Nah, ada yang pakai buat latihan, ada yang pakai buat diskusi, ada yang mungkin pakainya buat eksibisi. Jadi udah lebih matang. Nah, yang siap kita beritakan, Kang Alit, itu kita sediakan portal lain di pemerintahan kota untuk kita wartakan kepada warga kota dan kepada para turis yang datang, aya naon di Bandung ayeuna. Jadi orang yang datang itu, misalnya datang nih weekend ke kota Bandung gitu ya. Turis yang dia sebenarnya cuma pengen kulineran gitu, wisata kuliner. Jadi nggak ada jadwal yang ketat harus ini harus itu. Dia bisa lihat ada apa sih yang menarik. Oh ternyata lagi ada galeri, lagi ada pameran lukisan loh di sini gitu ya. Oh ternyata lagi ada lomba baris berbaris misalnya di sini. Ada juga lagi ada ini. Ada lomba storytelling tapi pakai bahasa Mandarin misalnya gitu. Nah kan ini event-event yang sebetulnya ada yang mungkin berbayar, ada yang gratisan, ataupun bayar pun tiketnya juga nggak seberapa lah. Pasti nggak seberapa. Yang itu meningkatkan pengalaman, meningkatkan experience turis yang sedang datang ke Bandung. Nah sehingga nanti makin lama itu akan jadi guliran bola salju roda ekonomi yang bisa makin meningkat. Jadi kayaknya buat di kota Bandung tantangan yang kayaknya disepakati oleh warga lah ya gitu ya. Itu harus meningkatkan kesejahteraan. Iya. Nah
Kang Raffi, tapi kan tantangan nih Kang Raffi ya, kalau di bidang pariwisata itu ada satu tantangan yang sering digulirkan gitu juga oleh Kementerian Pariwisata. Kalau kita mau pariwisata meningkat itu sebenarnya adalah manusianya juga harus Mm-mm. siap. Dalam Mm. artian harus bisa senyum, Iya betul. bisa ramah, bisa bahasa Inggris, nggak ada intimidasi. Aku cerita satu, nggak tahu udah pernah cerita apa belum. Kalau di Bali yang Iya. pariwisatanya udah Udah mateng lah ya, lebih maju ya, lebih lebih maju maju. lah ya pariwisatanya. Kalau ada bus bawa tamu Kang Arfi, tamunya mau orang Indonesia, orang Malaysia, orang Chinese, orang Singapura, orang apapun, para objek wisata tuh nunggu-nunggu bus itu datang. Oh silakan datang, datang, datang. Nggak ada dipalakin parkir, nggak ada, justru tour guide-nya ada cashback, ada fee. Kalau Mm-mm. belanja di pusat oleh-oleh sekian, ada cashback buat tour Iya. guide. Beda kalau di kota Bandung. Ini cerita teman-teman travel bus. Kalau bawa Iya. tamu, justru diminta bayar 200.000 Iya, iya, parkir iya, busnya. iya. Bukannya Iya, gue iya, udah iya. bawa tamu nih ke sini nih ke tamu. Iya, betul, Harusnya kan gue betul. dapet apa Iya, kayak iya, cashback iya, atau iya. apalah dari dia belanja 10 juta 20 juta tamunya kan. Iya, Nah itu mental-mental kayak gitu tuh iya. perlu diperbaiki gitu kurang lebih ya. Nggak tahu kalau Kak Rafiq ngeliatnya gimana, karena kan tamu tuh pengen nyaman. Kalaupun ada konflik di belakang lah, lu terserah lu lah nih. Mungkin konflik dulu IMB-nya apa, tapi kan tamunya jangan sampai dia tahu Iya betul. terjadi hal Betul, betul, seperti saya itu. sepakat, sepakat. Jadi kalau terkait pariwisata di Kota Bandung ini, sebetulnya Kota Bandung itu juga bisa berperan sebagai etalase dari berbagai wahana wisata alam yang ada di wilayah Bandung Raya. Ya, jadi kalau misalnya orang pengen datang ke kawah Tangkuban Perahu misalnya, atau ke perkebunan teh di Pangalengan Ciwidey misalnya gitu, atau ke Curug di Cimahi dan seterusnya, kan mungkin pilihan untuk menginap dan bermainnya Di itu kan kota. tetap di kota Iya. gitu. Jadi kita ini harus sadar bahwa ya perputaran roda ekonomi kota tuh dari Betul. wisata itu. Servisnya ya. Jadi ada yang sisi pemerintah misalnya, yang harus diperbaiki oleh dari sisi pemerintah adalah penyediaan sistem transportasi umum yang memudahkan turis yang datang bawa badan, nggak bawa mobil Iya. gitu ya, itu tetap bisa menjangkau berbagai Objek gitu. objek wisata dengan aman dan nyaman. Nah sekarang ini transportasi publiknya kan kita serahkan kepada swasta. Betul. Yang paling populer apa coba? Ojek online, taksi online, Grab, Gojek dan seterusnya begitu ya, Maxim dan macam-macam begitu ya. Nah kan nggak begitu harusnya pemerintah kota yang menyediakan itu. Nah, ada juga dari sisi swastanya, misalnya ada sisi pengelola wahana objek wisata yang kemudian bisa memberikan keamanan kayak tadi, nggak jadi kalau turis asing malah jadi harga aja mahal banget Jadi kan, mahal banget nggak, ya misalnya nggak begitu. Nah, dan menurut saya dari sisi masyarakat, keramahan masyarakat itu juga akan menjadi daya tarik orang senang datang ke Bandung. Dan sebetulnya bagi warga kota Bandung jadi someha itu nggak susah, karena memang sudah Karakter aslinya dasarnya sih, iya. dasarnya begitu gitu. Dan kita bisa melihat contoh saudara-saudara kita di Bali nih, ya. Oh banyak lihat juga orang ya, Bandung kerja. orang ke Bali kan, betapa bahagianya warga Bali ketika kedatangan turis. Harusnya juga warga kota Bandung juga seneng gitu. Betul, betul. Nah itu Kang Arfi, kurang lebih pendidikan tentang masyarakat itu. Jadi di Sbud Park tuh nggak cuma promosi kalau menurut aku ya. Jadi dia juga harus membangun apa istilah sadarwis ya, apa ya? Iya, Desa sadar wisata kayak Iya, gitu ya. Jadi iya. harus sadar wisata bahwasanya wisata tuh seperti ini loh. Iya. Nggak cuma orang datang kita jual souvenir atau apa, tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun. Kalau lu mau ribut sama supir bus, ribut lah misalnya gitu. Tapi jangan sampai tamu itu merasa terganggu, terintimidasi atau seperti apa. Kan ada juga misal tamu nggak tahu zona merah masih ada konflik misalnya. Opang ojol gitu zona merah Iya, kan. betul. Tamu kan nggak semua tahu. Dia tiba-tiba naik ojol ke sana diturunin kan Bukan pengalaman yang menyenangkan ya. benar. Iya. Dan itu banyak terjadi. Iya.
Iya, kalau tadi Alit cerita soal Bali ya, memang pelibatan masyarakat di Bali terhadap industri pariwisata itu kan udah matang ya. Ya, Adanya berproses lah sebenarnya adanya dari awal. adanya pecalang itu Mm-mm. malah itu bikin warga merasa aman kan. Selesai, ya. Turis juga merasa aman gitu ya. Mm-mm. Oh, ada pecalang tuh aman gitu. Selesai. Jadi nggak harus kemudian ada polisi itu enggak gitu. Nah, ini menurut saya sesuatu yang bisa kita contoh, kita teladani dari Iya. saudara kita di Bali ya. Dan itu juga di Bali nggak langsung gitu Kang Arfi. Jadi Gitu maksudnya ya. pasti ada prosesnya dulu kan. Ya, Mengalami sebuah proses dulu dan sampai akhirnya sekarang ya kalau orang bikin pariwisata udah oke lah, udah nyaman. Masalahnya udah beda lagi di itu. Nah, kurang lebih Kota Bandung ini bisa nggak seperti itu suatu hari? bisa. Kurang Bisa. lebih. Gini, sekarang nih yang menarik ya memang akses ke kota itu makin mudah. Jadi saya beberapa kali bertemu dengan wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta cepat WUS dari Jakarta ke Bandung. Jadi kayaknya nih kereta cepat nih salah satu daya tarik baru yang bikin orang mau datang ke Bandung begitu. Nah, lalu kemudian juga sekarang tol Cisumdawu yang memudahkan kunjungan dari sisi utara Jawa Tengah atau dari Kertajati ke Bandung kan juga sudah tersambung. Nanti ketika ada tol yang dari ke arah Garut dan Tasik dan Ciamis juga sebetulnya memudahkan dari sisi selatannya juga masuk gitu. Jadi aksesnya banyak ke Bandung. Nah, yang perlu dipastikan adalah Kota Bandungnya siap untuk menerima segala macam potensi itu gitu. Karena kalau enggak, kalau macet juga kan justru malah bikin orang malas ya. Boleh ceritain gak dikit Kang Arfi? Ini kan kalau tadi ngomongin ekonomi, ini nyambung sedikit. Tadi ngomongin macet. Kalau masalah masyarakat Kota Bandung yang banyak dibahas di media, kurang lebih 3 ya, banjir tapi kalau musiman ya. Kalau Iya, musim ini sebentar banjir, lagi nih, ini udah bulan Oktober nih ya. Iya. Banjir dan itu juga di beberapa titik lah. Walaupun kadang-kadang meluas sih titiknya ya. Banjir, macet sama sampah. Kurang lebih Kang Arfi 5 tahun kalau terpilih dapat kepercayaan dari warga Kota Bandung. Prioritas terbesarnya walaupun tanpa mengabaikan masalah yang lain, dari 3 itu yang mana kira-kira Kang Arfi Gini, dari akan 3 itu beresin? kan kalau kita mau ngerjain sesuatu kan kita petakan sesuatu itu urusannya penting atau tidak, mendesak atau tidak. Betul. 3 hal itu sama-sama penting. Ya. Ya, jadi harus dikerjakan. Dari kemendesakan, menurut saya yang paling mendesak adalah sampah. Sampah ya. Ya, paling mendesak adalah sampah. Nah, baru yang lainnya ya. Karena kenapa kalau bicara kemendesakan itu sampah? Karena kalau sampah itu 3 hari, 4 hari tidak diangkut, Udah itu aduh. Hancur dah tuh. Jadi kita bisa bayangkan kota yang berharap Pariwisata dari tadi. pariwisata jadi begitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan dalam bahasa gini? Saya belajar dari berbagai kota yang lebih maju ya. Ternyata ada satu hal yang bukan teknologi. Jadi bukan teknologinya, bukan hanya teknologinya. Betul bahwa kita butuh teknologi untuk memecahkan tantangan pengelolaan sampah, tapi bukan hanya itu. Yang juga penting adalah kedisiplinan warga untuk memilah sampah. Nah, itu Jadi, gimana tuh Kang Arfi? kedisiplinan warga memilah. Dan sebetulnya ya, Kak Alit, ini cerita teman-teman yang dari DLH begitu ya, dan para pegiat pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kota Bandung itu relatif warga Kota Bandung relatif lebih maju kesadarannya ketimbang kota kabupaten lain. Nah, ironisnya itu salah satunya terpicu karena kejadian darurat sampah kemarin. Jadi warga itu ya karena darurat sampah jadi terpaksa gitu bikin magot lah, kompos lah. Iya betul. terpaksa si magot yang orang dulu geli gitu ya, tapi ya udahlah gitu kan, gimana lagi kita nih harus selesai gitu ya. Jadi sekarang makin banyak RW yang bisa mengolah sampah, memilah sampah sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya tonase sampah yang dikirim dari wilayah Kota Bandung ke Sarimukti itu ternyata mulai turun.
Oh turun Kang Arfi? Iya mulai Wah, turun. luar biasa. Karena makin banyak yang selesai di kewilayahan. Nah, saya dan kawan-kawan punya target dalam 5 tahun kita ingin selesaikan 100% pemilahan sampah pemukiman itu beres di RW. Jadi kita akan tingkatkan dana untuk RW, tapi kita juga akan tingkatkan tanggung jawabnya RW untuk melakukan bukan hanya edukasi, tapi pendisiplinan agar warga memilah sampah. Akan ada hari yang berbeda untuk mengangkut sampah organik dengan sampah anorganik. Sekali nggak taat ya udah ditinggal nih, nggak akan diangkut gitu ya. Wah benar. 2 kali salah juga nggak diangkut juga. Ketiga kali masih salah kita tumpahin aja sampahnya di depan rumah dia gitu. Itu bener nih. Ini bener-bener nih. Jadi Satu program urusannya konkret itu, ya. urusannya milah sampah. Iya. Ya kalau udah milah sampah nanti mau pakai teknologi apapun, Selesai ya. insya Allah bisa. Karena Jadi kalau masih tercampur susah ya. iya. Teknologi apa juga Jadi susah. nggak apa-apa. Misalnya pemerintah provinsi ini sudah menginisiasi ada legok nangka ya, PLTSA legok nangka di daerah Nagrek sana. Nggak usah khawatir kemudian nanti Bandung nggak ngirim sampah, kita akan kirim gitu. Dan bisa jadi sampah yang sudah terpilah, jadi yang dikirim ke sana misalnya sampah kering gitu, itu tingkat kalornya justru malah lebih tinggi daripada sampah basah yang masih tercampur gitu. Betul. Jadi Kang Arfi salah satu program utamanya adalah edukasi pemilahan sampah. Ya, edukasi dan pendisiplinan pemilahan sampah. Ada hari-hari yang berbeda untuk angkut sampah. Tapi ini ngomong-ngomong, kemarin aku baru pulang nih Kang Arfi. Jadi di rumah tuh di Bali. Ada pengumuman. Sekarang angkut sampah, Selasa sampah organik, Kamis sampah anorganik gitu. Jadi otomatis udah ada ya. Udah baru banget. Iya. Kemarin pengumumannya nih minggu lalu. Iya bagus. Dipisahin, tapi pengelolaannya pasti sangat akan berubah banget sih. Sama kan kurang lebih sama lah dengan Bali. Dulu Bali kan ada Sarbagita ya. Sarbagita ya. Dan pasar. Jadi karena mengandalkan PAD dari pariwisata, pasti juga harus memastikan lingkungannya bersih ya di Bali itu ya. Karena kalau misalnya sebagus apapun alamnya, semenarik apapun budayanya, kalau lingkungannya nggak bersih kan turis juga malas datang. Dan sebenarnya dari sampah itu juga bisa jadi potensi ekonomi baru Kang Arfi ya, menyelesaikan banyak. Ada betul. Jadi banyak hal juga tuh bisa ekonomi. Ada salah satu daerah yang sangat saya apresiasi ya. Itu RW 07 Kebon Pisang yang kita kenal sebagai Kampung Cibunut. Cibunut berwarna ini dulu jadi binaan IITB Jawa Barat waktu kita di pengurus begitu ya. Jadi dari 2016-an begitu Bu Tini dan kawan-kawan sudah ke sana begitu. Lalu di 2017 ada kampung mural di sana. Dan sekarang mereka jadi kampung mural terbesar di Bandung, termasuk kampung zero waste terbesar di Bandung. Ada salah satu program yang mereka kerjakan secara rutin, yaitu bank sampah. Itu masih sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Yang lalu ya? Masih. Sampai sekarang masih Bapak itu. Masih Pak RW Pak Herman Ibo masih. Pak Ibo ya Pak Ibo. Pak Ibo mendengar ini luar biasa ya. Jadi Kang Ibo kemarin cerita waktu saya ke sana lagi kan kunjungan. Ada warga yang bank sampah itu diambilnya pas dekat Lebaran. Dekat Lebaran. Dibagikan. Tabungannya lah ya. Jadi tabungan gitu. Jadi dari mulai yang sampah-sampah plastik, bekas minum, saset dan lain-lain gitu ya. Itu ada warga yang dalam setahun dia jadi dapat tabungan yang bisa dicairkan senilai Rp700.000. Mau Lebaran dapat 700.000 kan lumayan banget. Gitu. Tapi itu petugasnya itu dapat nggak sih Kang Arfi? Dapat. Dapat juga dia. Dapat. Jadi di RW-nya sendiri jadi di RW sendiri ada ada insentif juga buat untuk petugasnya ya. Betul. Itu kan sebenarnya bisa jadi potensi ekonomi baru daripada dia jaga parkir yang sekali-sekali mungkin ada masalah apa yang kita nggak tahu kan di jalan. Dia bisa jadi petugas itu. Paling nggak ada berapa tenaga kerja yang terserap kan. Ya tapi kalau saya sih lihat gini, yang menurut saya hebat dari teman-teman warga di Cibunut ya, itu para pengurus RW dan yang bertanggung jawab atas program zero waste-nya di sana, itu orientasinya itu bukan uang gitu. Jadi
Jadi mereka memang sangat sayang dengan Kesadaran. lingkungannya dan dampak ekonomi itu belakangan datangnya Oke, oke, gitu. oke, oke. Belakangan datangnya karena dengan kesungguhan mereka. Lalu kan waktu itu aja misalnya teman-teman di IITB Jawa Barat datang bawa Chat. cat Mm-mm. yang mengecat seluruh rumah di Tembok ya. RW-nya itu dan tiap RT beda-beda warna gitu. Kan jadi seru gitu. Ada RT warna biru, RT Iya. warna kuning, warna merah, warna hijau dan seterusnya. Ya gambarnya dari mana? Gambarnya itu supaya bagus kita ajak para seniman di Kota Bandung. Ngecatnya melibatkan warga, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda di situ. Jadi mereka rasa memilikinya juga tinggi. Betul. Dampaknya apa? Karena seru, itu jadi daerah tujuan wisata. Orang jadi mau pada datang di situ. Emang di situ Baru disitulah modern banget ya. kemudian Ekonomi. ada ekonominya. Dan nah inilah yang tadi saya cerita bahwa ikan kecil yang kita punya ini jangan langsung kemudian kita habiskan, kita makan. Tapi kita komit untuk menjadikan yuk ikan kecil ini kita jadikan umpan supaya ikan lebih besar yang kemudian bisa kita ambil dan ikan besar itulah yang kemudian kita bagi untuk kita makan. Betul. Emang sih di Cibunut tuh pola pikirnya sangat maju. Iya, Maju banget dibandingin tempat lain. betul. Jadi warganya oke dan warganya tuh terbuka menurut saya. Warganya terbuka sehingga ketika para akademisi, praktisi dari komunitas datang ke sana, mereka tuh mau gitu Mau ya. denger ya. Iya, iya. Mau belajar ya. Itu keren menurut saya. Jadi kurang lebih Kang Arfi akan terapkan hal yang sama. Iya, betul. Jadi ada yang begitu tuh Cibunut ini salah satu yang paling advance begitu ya. Tapi sebetulnya di RW-RW lain juga Udah mulai sudah mulai banyak bertumbuhan yang seperti itu. Tinggal disentuh kurang lebih gitu. Di Kelurahan Kebon Pisangnya juga tempat RW Cibunut itu ada, itu juga sudah mulai mengadopsi gitu. Jadi dengan komitmen pemerintah kota sebetulnya dalam 5 tahun kita harusnya optimis Sampah selesai. bahwa kita bisa duplikasi apa yang sudah dilakukan di Cibunut dan di Kebon Pisang itu ke 151 kelurahan yang lain se-Kota Bandung. Luar biasa nih janjinya Kang Arfi bisa ditagih nanti. Oh bisa ditagih, ini ada rekamannya ini. Ditagih. Terutama masalah. Tapi emang di Cibunut tuh aku sana liputan tuh. Ini orang kok maju banget pola pikirnya. Seru lah ya, iya. seru ya. Bapak dua. Dan yang menarik tuh begini, Kak Alit, menurut saya ya. Karena pelibatan masyarakatnya tinggi, jadi programnya itu bisa berkelanjutan, bisa sustain. Betul. Jadi bukan hanya sekedar datang ketika ada komunitas luar datang ke situ, baru bagus semangat, pas ininya udah pergi nih, Iya, si tim pembantunya, supporternya pergi, programnya berhenti kan nggak gitu. Enggak gitu, dia udah berapa tahun nih. Iya. Dia pernah ngasih quotes ke aku waktu liputan ke sana. Iya, Quotes apa gini, katanya? lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Oh betul itu dari Ibu kalau kata Pak Ibo betul dari Pak Ibo, salam hormat untuk Pak Ibo. Jadi warga tapi Cibunut. bener-bener maju banget nih, kayak bukan di Bandung nih. Kayak di Singapura nih bapak-bapak. Luar biasa bapak-bapak ini. Nah itu gimana? Itu Butini sih cerita waktu itu ya, cara Butini juga datang waktu kita liputan, cara edukasinya. Katanya pernah jadi tempat narkoba gitu apa zaman dulu kayak salah. Iya. Jadi pokoknya jadi luar biasa maju lah. Nah optimis ya Kang Arfi ya itu akan Iya, jadi duplikasinya kalau saya lebih tinggi. gini lihat, jadi kan sekali lagi bahwa kekuatan Kota Bandung itu ada di warganya, Ya di warganya itu. ada di warganya, sehingga perubahan apapun yang besar yang ingin kita lakukan secara berkelanjutan harus berangkat dari warga kotanya. Jadi kesediaan pemimpin kota, wali kota untuk kemudian berinteraksi terbuka dan mengajak masyarakat bahu-membahu bergandengan tangan, menurut saya itu akan jadi kekuatan yang membuat Kota Bandung ini maju. Mungkin 5 tahun ke depan macet tetap ada gitu ya. Tapi kita sudah bisa memprediksi daerah mana sih yang bakal macet, kapan dan berapa lama. Betul, gitu ya. itu sih sebenarnya Mungkin juga gitu ya. Genangan masih ada. Genangan masih ada begitu.
Tapi kita juga bisa memprediksi bahwa genangan ini tidak akan mencelakakan warga dan bisa surut dalam waktu yang kita bisa prediksi. Betul, betul. Mungkin sampah juga ya kadang-kadang ada gitu, tapi kita juga tahu bahwa ada para RW dan para warga yang juga menjaga lingkungannya, kebersihan lingkungannya sehingga tidak akan ada sampah yang dibiarkan begitu saja di jalanan begitu ya. Sip, mantap. Nah, satu lagi Kang Arfi nih. Siap. Satu aja nih Kang Arfi, karena nih setiap tahun, awal tahun nggak tahu kenapa di media banyak bahas beberapa tahun terakhir, yaitu teras Ciamplas itu mau dijadiin apa Kang Arfi? Karena itu setiap awal tahun pasti aja di teras Ciamplas dibersih-bersih. Udah pasti itu Kang Arfi. Iya, Pasti iya. bersih-bersih teras Ciamplas. Iya, Bersihin mulu nih gak jadi apa-apa. Kira-kira Kang Arfi tuh kalau lihat teras Ciamplas mau diapain tuh Kang Arfi? Ya, Jadiin apa? semangatnya begini. Semangatnya adalah yang namanya jadi wali kota itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari para pemimpin sebelumnya. Iya. Hal-hal yang sudah dibangun dan sudah baik dilakukan oleh Pak Dada kita teruskan. Tuh. Yang sudah baik dilakukan oleh Kang Emil kita teruskan juga. Nah, misalnya contohnya tadi teras Ciamplas begitu Iya. ya. Ya teras Ciamplas ini kan Yang sebetulnya rutin dibersihin aja. yang rutin dibersihin. Kalau pemirsa pernah naik ke sana gitu ya, dan sebetulnya tempat itu tuh kan seru ya. Betul. Jadi rindang Wahana, gitu, rindang, terus ada pojok-pojok yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas berbeda. Ada yang bentuknya amfiteater, ada yang seperti outdoor class untuk ngajar begitu. Ada yang bisa dibikin untuk pameran, macam-macam itu sebetulnya. Nah, ini berlaku, gagasan ini bukan hanya untuk teras Ciamplas tapi juga berbagai taman dan ruang publik. Saya sepakat memang itu harus dibersihin. Ya harus kita bersihkan supaya kemudian nyaman lagi. Bahkan bisa jadi tempat-tempat yang sudah mulai kumuh harus dicat ulang, diperbaiki, diperindah. Nah, lalu kemudian diaktifasi lagi. Oke. Diaktifasi lagi. Ada yang lebih relatif mudah mengaktifasinya, ada yang juga mungkin butuh lebih besar effortnya, misalnya taman film misalnya gitu ya. Oke. Taman film ini kan katanya Taman si film itu di mana layarnya Taman film. Oh, yang di bawah jembatan ya? di bawah jembatan, Oh, iya, iya. iya. Layarnya udah ada yang jelek Oh, itu gitu mah ya. mudah lah ya. Iya, kan tapi kan butuh biaya Iya, begitu ya. Oh. Nah, jadi menurut saya penghormatan kita terhadap para pemimpin kota di periode yang lalu adalah dengan menjaga, memelihara dan memperbaiki karya-karya beliau dan kemudian kita manfaatkan lagi. Itu yang akan kita lakukan pada karya-karya Pak Dada seperti di GBLA misalnya gitu kan, Ya. karya zaman Pak Dada begitu ya. Atau karya zaman Pak Ridwan Kamil di trotoar, taman dan segala macam itu gitu. Jadi kita pastikan semua ruang publik itu dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Bandung. Oke, gitu aja. Jadi akan dimanfaatin ya Kang Iya, Arfi ya? betul, Bukan betul. dihancurin ya? Jangan. Karena tuh setiap beritanya tuh nggak pernah ada kegiatan beritanya. Beritanya bersihin aja, berita Jangan. dilakukan bersih-bersih. Udah kegiatannya nggak ada. Kita manfaatkan. Oke, Seru kok. sip. Seru. Terima kasih banyak Kang Arfi Sama-sama, sudah Kang hadir Arif. di Bandung TV berbagi. Semoga sukses dan teman-teman kalau ada yang mau lebih tahu lebih lanjut mungkin bisa follow Instagramnya. Terus Boleh, silakan. bisa tanya juga di Instagram mungkin. Silakan. Sama nanti ada debat, berapa kali debat Kang Arfi? Ada 2 kali debat. 2 kali debat. Debat pertama tanggal 30 Oktober, debat kedua tanggal 17 November. Atau 19 November. Yang kedua 19 November. Bisa jadi kesempatan buat teman-teman warga Kota Bandung untuk tahu lebih lanjut tentang pasangan calon yang berlaga di Pilkada 2024 ini supaya pilihannya tepat dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Betul. Cari tahu siapa tahu dulu benar. siapa yang bakal jadi calon gitu ya. Terus kalau pasangan Arfiena jadi satu-satunya pasangan yang ada pasangan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan gitu ya. Mudah-mudahan Keterwakilan perempuan. Iya, keterwakilan perempuannya juga adanya memang di pasangan nomor 4 Arfiena gitu. Mudah-mudahan bisa Benar juga. bisa lebih holistik memahami tantangan kota dan bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan warga, baik para bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang dan teteh-teteh sekalian. Terima kasih banyak Kang Arfi sudah Sama-sama, hadir. saya tuh hatur nuhun. Sampai ketemu lagi Sobat Ocias di episode selanjutnya.